Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sebuah solusi yang berhubungan dengan rumus kecepatan dan debit. Video ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari SD Negeri Jombang 03 Ciputat. Selamat menyimak. Seringkali ketika kita diharapkan untuk menghafal rumus-rumus yang berhubungan dengan pelajaran matematika, ada kesulitan. Makanya pada kesempatan pembelajaran kali ini, Pak Kos akan memberikan sebuah solusi, terutama hubungannya dengan rumus-rumus masalah kecepatan dan debit. Ya, di sini Pak Kos akan menggunakan segitiga untuk rumus kecepatan. Pengertian kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu. Mari kita mulai dengan membuat segitiganya. Kemudian segitiga itu dibagi dua dengan warna hitam. Maksudnya warna hitam ini adalah dibagi antara yang atas dengan yang bawah. Kemudian yang bawah pula dibagi dua dengan warna kuning. Maksudnya adalah antara yang kiri dengan yang kanan itu dikalikan. Ya, kemudian kita cantumkan huruf K. K itu adalah kecepatan. Kemudian huruf J di atasnya, yaitu J adalah jarak. Dan di bawahnya kita tulis juga huruf W. W itu adalah waktu. Ketika kita diminta untuk mencari kecepatan, maka kita tutup huruf K-nya. Maka yang ada adalah J dibagi W atau jarak dibagi waktu. Berarti mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan rumus matematikanya adalah V sama dengan S dibagi T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Ketika kita diminta untuk mencari jarak, kita tutup huruf J-nya. Maka yang ada adalah K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Jadi mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Sedangkan rumus matematikanya adalah S sama dengan V dikali T. S itu jarak, V itu kecepatan, dan T adalah waktu. Ketika kita diminta untuk mencari waktu, maka kita tutup huruf W-nya. Maka yang ada adalah J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan. Jadi mencari waktu yang berhubungan dengan kecepatan adalah jarak dibagi kecepatan. Sedangkan rumus matematikanya adalah T sama dengan S dibagi V. T itu waktu, S itu jarak, dan V adalah kecepatan. Nah, ternyata dengan menggunakan segitiga ini, anak-anak akan dimudahkan mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada segitiga untuk rumus debit. Pengertian debit adalah perbandingan volume dengan waktu. Kita buat juga segitiganya. Kemudian kita bagi dua antara atas dengan bawah dengan warna hitam.
pengertiannya adalah warna itu dibagi antara yang atas dengan bawah. Kemudian yang bawah dibagi dua juga dengan warna kuning. Pengertiannya adalah dikali antara kiri dengan kanan. Kemudian kita tulis huruf D. D itu debit. Kemudian tulis juga V. V itu volume. Dan di bawahnya kita tulis juga W. W itu adalah waktu. Ketika kita diminta untuk mencari debit, kita tutup huruf D-nya. Maka yang ada adalah V dibagi W atau volume dibagi waktu. Berarti mencari debit adalah volume dibagi waktu. Rumus matematikanya adalah D sama dengan V dibagi T. D itu debit, V itu volume, dan T adalah waktu. Ketika kita diminta untuk mencari volume, maka kita tutup huruf V-nya. Ya, maka yang ada adalah D dikali W atau debit dikali waktu. Ya, berarti mencari volume adalah debit dikali waktu. Ya, rumus matematikanya adalah V sama dengan D dikali T. V itu volume, D itu debit, dan T adalah waktu. Kemudian selanjutnya ketika kita diminta untuk mencari waktu, maka kita tutup huruf W-nya. Maka yang ada adalah V dibagi D atau volume dibagi debit. Berarti mencari waktu yang berhubungan dengan debit adalah volume dibagi debit. Rumus matematikanya adalah T sama dengan V dibagi D. T itu waktu, V itu volume, dan D adalah debit. Jadi dengan bentuk segitiga ini memudahkan anak-anak untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan debit, volume, dan waktu. Ya, diingat cara-caranya ya. Kemudian selanjutnya ada hal-hal penting yang harus kita ingat dan kita hafalkan. Yang pertama adalah tentang konversi satuan waktu antara detik, menit, dan jam. Ketika dari detik ke menit, maka kita bagi 60. Ya. Ketika dari menit ke jam, kita bagi 60. Ketika turun dari jam ke menit, maka kita kali 60. Ketika turun dari menit ke detik, maka kita kali 60. Karena ingat, 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Sedangkan 1 jam adalah 3600 detik. Kemudian yang harus kita ingat dan hafal adalah tentang konversi satuan jarak. Ya. Untuk memudahkan hafalan tentang konversi satuan jarak, maka Pak Kos buatkan sebuah kalimat untuk memudahkan menghafalnya, yaitu kalimatnya kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Kucing itu kilometer, hitam itu hektometer, dalam itu dekameter, mobil itu meter, desi itu desimeter, centil itu sentimeter, dan mondar mandir adalah milimeter. Masih ingat kan? Ketika naik 1 tangga maka dibagi 10. Ketika turun 1 tangga maka dikali 10. Itu tentang konversi satuan jarak. Kemudian yang harus kita ingat dan kita hafal pula adalah tentang konversi satuan volume meter kubik. Ya. Selanjutnya yang kita harus ingat dan hafal adalah konversi satuan volume dalam liter.
Dan yang terakhir adalah tentang hubungan konversi satuan volume antara meter kubik dengan liter. Nah, hal-hal seperti ini harus dipentingkan, diingat, dan dihafal karena akan berhubungan dengan soal-soal kecepatan dan debit. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, share kalau suka, dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru ya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.